kesehatan dan keselamatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatimah selaku moderator dan pemateri pertama. Di samping saya ada saudari Cahida selaku pemateri kedua, dan di sampingnya lagi ada saudari Uliandri Hapsari selaku pemateri ketiga. Baik, adapun judul makalah yang akan kami presentasikan yaitu macam-macam rasio keuangan, perhitungan dan interpretasinya. Baik, langsung saja kita bahas sub-sub materi analisis laporan keuangan. Submateri yang pertama yaitu pengertian rasio keuangan. Pengertian analisis rasio keuangan menurut Subramanian dan Will yaitu bagian dari analisis bisnis dan prospek dan risiko perusahaan untuk kepentingan pengambilan keputusan dan menentukan tugas analisis melalui evaluasi atas bisnis lingkungan perusahaan, strateginya, serta posisi dan kinerja keuangannya. Menurut Warsidi dan Bambang, analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi di masa lalu dan membantu menggambarkan tren pola perubahan tersebut. Kemudian subbab materi yang kedua yaitu hubungan rasio keuangan dan kinerja keuangan. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan kondisi keuangan. Analisis keuangan dan pemakai laporan keuangan harus melakukan analisis terhadap kesehatan perusahaan. Analisis rasio keuangan untuk mempermudah penganalisa atau analisa memahami kondisi keuangan sehingga dengan adanya rasio keuangan dapat dengan mudah mengetahui mengenai baik buruknya suatu perusahaan yang mencerminkan suatu prestasi kerja dalam periode tertentu, sehingga dapat dimengerti bahwa rasio keuangan dan kinerja keuangan mempunyai hubungan yang erat. Subbab materi yang ketiga yaitu manfaat rasio keuangan, di mana manfaatnya itu yang pertama alat untuk menilai kinerja dan prestasi perusahaan, yang kedua sebagai rujukan atau membuat perencanaan, yang ketiga untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan, yang keempat memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi, dan yang kelima sebagai penilaian bagi stakeholder organisasi. Subbab materi yang keempat yaitu keunggulan dan kelemahan rasio keuangan. Keunggulan rasio keuangan yang pertama lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Yang kedua lebih sederhana dan laporan keuangan dapat mengetahui kedudukan perusahaan, dapat dijadikan landasan pengambilan keputusan, dan yang terakhir lebih mudah untuk dijadikan pembanding antara perusahaan dan pesaing, lebih mudah untuk mengetahui tren dan memprediksi masa depan. Yang kedua, kelemahan rasio keuangan. Yang pertama, sulit untuk menunjukkan rasio yang sesuai. Yang kedua, banyaknya penafsiran di dalamnya. Yang ketiga, nilai perolehan bukanlah harga pasar. Yang keempat, terdampak penggolongan yang ada pada laporan keuangan. Dan yang kelima, akan sulit menghitung rasio apabila datanya tak ada. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Cahida. Baik, terima kasih. Langsung saja. Cara menganalisis rasio keuangan. Yang pertama, analisis common six. Analisis common six adalah membandingkan perubahan dalam pos-pos dengan total aktiva, pasiva, dan penjualan. Perbandingan ini disajikan dalam presentasi per komponen dalam laporan keuangan, baik dalam laporan neraca maupun laba rugi. Dalam analisis ini perusahaan akan mendapatkan informasi berupa komposis investasi, aktivitas dan struktur modal pasiva. Yang kedua, analisis time series dan forecasting. Analisis ini digunakan untuk membandingkan data keuangan pada periode tertentu, terutama sebagai bahan peramalan atau proyeksi kondisi keuangan di masa depan. Dalam analisis ini ada beberapa yang harus diperhatikan, di mana poin-poin tersebut mempengaruhi bahan struktur keuangan, yaitu perubahan kompetisi, perubahan teknologi, dan juga akuisisi. Analisis ini juga bisa dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu ekonomi, statistik, dan visual. Biasanya analisis time series ini menggunakan indeks berupa langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis series. Berikutnya, rasio likuiditas. Rasio likuid yaitu rasio yang mengukur seberapa likuid suatu perusahaan atau bagaimana perusahaan
sanggup membayar kewajiban jangka pendeknya. Yang pertama ada ukuran rasio lancar. Ukuran rasio aktiva lancar, hutang lancar. Yang kedua ada quick rasio cepat. Quick rasio aktiva lancar persediaan atau hutang lancar. Kas rasio atau rasio kas. Kas rasio kas hutang lancar. Rasio likuiditas diharap minimal 1 yang berarti perusahaan sanggup membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancarnya. Selanjutnya rasio aktivitas. Rasio aktivitas yaitu rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivanya. Yang pertama, total aset turnover atau rasio perputaran aset. Rasio perputaran aset net sales atau penjualan bersih. Total aktiva atau total aset. Yang kedua, inventory turnover. Inventory turnover net sales atau penjualan bersih. Average inventory. Yang ketiga, fixed asset turnover. Fixed asset turnover net sales atau average net fixed asset. Berikutnya rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Yang pertama, gross profit margin. Gross profit margin ada laba kotor penjualan. Berikutnya operation profit margin atau margin laba operasi atau OPM. EBIT laba sebelum bunga dan pajak penjualan. Net profit margin atau margin laba bersih. NPM laba bersih setelah bunga dan pajak penjualan. Baik, saya serahkan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Yulia Triamsari. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya rasio profitabilitas. Yang pertama, return on asset atau bisa disebut ROA. ROA sama dengan EBIT laba sebelum bunga dan pajak atau total aktiva. Yang kedua, return on equity atau bisa disebut ROE, laba bersih setelah bunga dan pajak atau ekuitas. Selanjutnya, return on investment atau ROI. ROI net profit atau total asset. Rasio solvabilitas atau LAVER. Rasio solvabilitas yaitu rasio yang mengukur sejauh mana kebutuhan keuangan perusahaan dibiayai oleh hutang. Debt to assets ratio atau disebut DAR. DAR total liabilitas atau kewajiban. Total aset. Debt to equity ratio atau bisa disebut DAR. Sama dengan total debit, total equity. Rasio pertumbuhan. Growth ratio. Rasio pertumbuhan adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan tingkat presentasi pertumbuhan dari waktu ke waktu. Growth ratio biasanya dimanfaatkan perusahaan untuk menghitung pertumbuhan kinerja perusahaan bersangkutan. Rasio kenaikan penjualan atau sales growth. Sales growth penjualan tahun ini atau penjualan tahun lalu. Penjualan tahun lalu, rasio kenaikan laba bersih. Income growth atau laba bersih tahun ini, laba bersih tahun lalu. Yang terakhir, rasio nilai pasar. Rasio pasar merupakan sekumpulan rasio yang menghubungkan harga saham dengan laba, nilai buku perusahaan, dan dividen. Rasio ini memberikan pertunjukan mengenai apa yang dipikirkan investor atau kinerja perusahaan di masa lalu dan prospek di masa mendatang. Price Earning Ratio atau PER, harga pasar saham laba per lembar saham. Market Book Value Ratio atau DAR, total aset, total liabilitas atau jumlah saham yang beredar. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima
presentasi makalah kami pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.